자, 약죠. 날 자르겠다니 제정신이냐? Saat itu Suwon bertekad, akan mencari saksi dan bukti yang akan memenangkan kasus perceraian Nona Lely. Kang Hansu mengatakan bahwa itu adalah hal yang sulit. Karena dalam hukum pernikahan di negara Joseon, sangat memihak dan menguntungkan para suami. 이렇게 이미 기울어진 땅 위에서 뭐 전공법? Suami boleh melakukan hal-hal yang ia inginkan. Tapi istri dilarang keras untuk melakukannya. Ia mencoba memperingati Suwon, bahwa jika menggunakan cara yang syah, maka mereka tidak akan memenangkan persidangan kali ini. Namun Suwon menjadi semakin kesal dan pergi meninggalkan Kang Hansu. Lalu Kang Hansu pun memberitahu tentang hal-hal apa yang harus dilakukan agar bisa memenangkan kasus ini. 없이 혼자 감당할 수 있겠어? 이기려면 제조에 관해서 하나부터 열까지 출주정은 Keesokan harinya, 낱낱이 실체를 밝히는 게 중요하대. 이 어떤 놈인지, 마님께 무슨 짓을 했는지. Suwon pun meminta Nona Hong dan pengawalnya untuk menyelidiki Komisaris Park. Sedangkan ia mencari pengacara baru, untuk kasus perceraian Nona Lely. Namun setelah beberapa kali ia mencari, sayangnya tak ada satupun pengacara yang bersedia mengambil kasus tersebut. Sementara di sisi Komisaris Park, 이렇게 또 한 수 배웁니다, 대감. Tuan Chow memerintahkan seseorang untuk membuntuti Nona Lely dan mengawasi apapun yang dilakukan wanita itu. 들여오겠나이다. Kang Hansu pun kembali menemui wanita simpanan Komisaris Park. Namanya adalah Susi. Dia adalah selingkuhan Komisaris Park yang telah dijanjikan menjadi selirnya. Kang Hansu terus mengorek informasi dari wanita tersebut. Sekalian berusaha mempengaruhi Susi, agar tidak terjebak oleh tipu daya Komisaris Park. 장도가 찍었지! 두땅 뛰는 모양인데요? 두당! Di saat yang bersamaan, Suwon yang menyamar menjadi laki-laki, juga sedang membayar Susi, dan tentunya ia juga memiliki niat yang sama dengan Hansu. Dan akhirnya, mereka pun mengetahui, jika sedang melobi orang yang sama. Setelah itu, 날 다시 고용한 게 어떻겠느냐? Kang Hansu pun mencoba membujuk Suwon, agar bersedia memperkerjakannya kembali. Namun Suwon tetap menolak Kang Hansu, karena ia telah mendapatkan pengacara yang baru. Rupanya pengacara yang dimaksud Suwon adalah pria yang menjadi mata-mata Komisaris Park. Melihat ada pengacara yang bersedia menangani gugatan perceraian itu, membuat Kang Hansu berpikir ada yang tidak beres. Saat itulah Tuan Chow tiba di sana, dan meminta Kang Hansu untuk pergi ke suatu tempat. 처음 뵙겠사옵니다. 강한수라고 합니다. 변장까지 하고선 Ternyata Tuan Chow meminta Kang Hansu untuk bertemu dengan Komisaris Park. Komisaris Park ternyata sudah curiga, bahwa saat ini Kang Hansu sedang membantu istrinya untuk melawan dia di pengadilan. Ternyata Komisaris Park sadar, jika Kang Hansulah yang berada di jamuan kemarin. Lalu menuduh jika Kang Hansu adalah mata-mata. Karena tak ada pilihan lain, Kang Hansu pun membenarkan tuduhan tersebut. Lalu ia pun berlutut dan meminta ampunan. Tanpa ia duga, ternyata Komisaris Park malah meminta Kang Hansu menjadi pengacaranya. 지불하면 어떤 조언을 하겠느냐? Lalu Komisaris Park pun bertanya, apa yang akan dilakukan Kang Hansu untuk memenangkan sidang kali ini? Kang Hanso pun mengusulkan, untuk memfitnah Nona Lely berselingkuh, yaitu dengan salah satu teman Komisaris Park. Ia juga mengusulkan, agar semua teman Komisaris Park menjadi saksi dalam kasus perselingkuhan tersebut. 있는 이야기를 부풀려서 안 좋은 방향으로 얘기를 해보라. Setelah itu, hari itu juga di rumah bordil, Komisaris Park mengumpulkan semua teman-temannya untuk membahas masalah tersebut. Dan Kang Hansu di sana bertugas untuk menuangkan tuak, serta mendengarkan kata-kata pendapat mereka. 꽃처럼 Di lain tempat, Susi terlihat dilema dengan ucapan Suwon. Suwon meminta Susi untuk tidak berpihak pada orang jahat. Suwon juga memberikan Susi izin bisnis yang legal, yaitu untuk mendirikan toko kosmetik sendiri, agar tidak bekerja sebagai wanita penghibur. Dan ditambah lagi perkataan Kang Hansu, bahwa Komisaris Park dengan tega bisa membunuh mertuanya. Bukankah dia juga seharusnya bisa melakukan hal yang sama pada Susi? Hingga malam tiba, Komisaris Park dan teman-temannya masih mabuk.
Saat itu Kang Hansu keluar dari ruangan itu. Dan di sana ia tidak sengaja bertemu dengan Suwon. Saat itu Suwon salah paham. Dan menganggap bahwa Kang Hansu malah membela Komisaris Park. Setelah itu, 명월이는 정녕 믿을만 합니까? Kang Hansu pun masuk kembali ke ruangan Komisaris Park. Lalu memprovokasinya, dengan mengatakan bahwa Susi akan mengkhianatinya. Dan akan membela Nona Lely di persidangan. Komisaris Park yang terpancing menjadi emosi. Lalu ia pun mendatangi ruangan Susi dan langsung mencekiknya. Tanpa sengaja, ia justru menghilangkan nyawa Susi di tempat itu. Kang Hansu yang tiba di sana, berencana akan membawa Susi ke tabib. Tapi Komisaris Park melarang Kang Hansu dan memiliki rencana, yaitu akan membuat Susi mati karena bunuh diri. Dengan cara menggantung Susi, dan merekayasa bahwa Susi mati karena gantung diri. 그리 만들면 된다. 명주천에 목을 매게 한 다음에 Mendengar hal itu, Kang Hansu kembali teringat dengan mendiang ibunya. Ia semakin curiga, jika kematian ibunya juga perbuatan Komisaris Park. Apakah Komisaris Park membunuh ibunya? Dan merekayasa seolah-olah itu adalah bunuh diri. 무슨 일입니까? Dongchi segera datang dan membawa Susi pada tabib. Saat itu Dongchi juga bertemu Suwon. Dan Suwon pun akhirnya mengikuti Dongchi mengantar Susi ke tabib. Sementara itu, Kang Hansu sebisa mungkin menghapus darah yang menempel di dinding. Saat itulah pedagang Chow tiba di sana. Dan mengacungkan pedang ke leher Kang Hansu. 오늘 밤을 넘기지 못할 거라고. Sementara itu, Dongchi pun mengatakan bahwa kondisi Susi sangat kritis dan tidak bisa diselamatkan. Saat itu jugalah, pengacara baru yang disewa Suwon meninggalkan mereka begitu saja. Dan hal ini membuat Suwon cukup kebingungan. Ternyata pengacara itu pergi meninggalkan Suwon. Dan telah mencuri bukti yang telah Suwon kumpulkan. 제조마님 측에서 모은 증거들입니다. Pengacara tersebut membawa bukti-bukti itu ke hadapan Menteri Eksekutif Yun. Saat itu di sana, ada Komisaris Park yang sedang bersujud. Dan meminta pertolongan pada Menteri Eksekutif Yun. Setelah bukti itu mereka dapatkan. Lalu bawahan Menteri Eksekutif Yun membakar bukti-bukti tersebut. Suwon pun mengabarkan kematian Susi pada Nona Lely. Saat itulah Nona Lely percaya pada ucapan Kang Hansu. Bahwa tak ada cara lain untuk memenangkan sidang. Selain mengorbankan salah satu kakinya. Melihat hal itu, Suwon yang menyadari kesalahannya, bergegas mencari Kang Hansu. Namun ia tidak menemukan Kang Hansu di mana-mana. Di lain tempat, Kang Hansu dengan dada terluka, sedang terikat di sebuah kapal yang sedang berlayar di Sungai Han. Ia sendirian terombang-ambing di atas kapal yang tidak bisa berlayar. Suwon yang menyadari bahwa kapal Kang Hansu sudah tidak ada. Berpikir bahwa Kang Hansu telah pergi meninggalkan Joseon. Lalu ia kemudian membuat lampion dan menerbangkannya di Sungai Han. Yang berisi tulisan permintaan maaf kepada Kang Hansu. Sementara itu di tempat lain. Saat itu Kang Hansu yang berhasil melepas ikatan tangannya. Lalu ia pun menggoyang-goyangkan obor dan bermaksud meminta pertolongan. 배를 다 태울 수가 없고. 알아서 하겠지. 한낱 이혼 송사에 관여하시는 이유를 여쭙고자 합니다. Di sisi lain, Yu Ji-sun bertanya pada ayahnya. Mengapa ayahnya begitu takut dengan kasus perceraian Komisaris Park? Ayahnya mengatakan bahwa ia tak takut dengan kasus tersebut. Ia hanya berusaha melindungi anggota yang telah setia padanya. Yu Ji-sun tidak menyangka, jika ayahnya memutuskan untuk melindungi Komisaris Park. Padahal sudah jelas Komisaris Park itu bersalah. Dan telah banyak membuat istrinya menderita. Lalu ayahnya mengatakan, bahwa tak ada yang adil di dunia ini. Dan meminta Yu Ji-sun mengakhiri percakapan tersebut, jika tak ingin identitas Suwon terungkap. 이쯤 하고 물러가거라. 늦었다는 것을 사방에 알리고 싶은 게 아니라면 Pagi harinya, Kang Hansu masih belum menemukan cara untuk kembali ke daratan. Dan karena kapal yang ia naiki rusak dan tak bisa berlayar, akhirnya ia pun memutuskan berenang. Dengan menggunakan sebuah pelampung yang ada di sana. 내가 미쳤지 진짜. Ia pun berenang dengan sekuat tenaga. Namun sialnya, ternyata bola pelampung itu bocor. Hingga membuat Kang Hansu tenggelam. Persidangan akhirnya dimulai.
Komisaris Park masih saja meminta Nona Lely, yaitu untuk mencabut tuntutannya jika hidupnya tak ingin semakin menderita. Namun Nona Lely mengatakan, bahwa tujuan ia melakukan persidangan ini bukan untuk memenangkannya, melainkan mengungkap kejahatan Komisaris Park selama ini. 원칙은 외지부가 없는가? 를 벌이게 되었는지 아래시오. Pengadilan pun segera dimulai, yaitu dengan membaca gugatan dari penggugat. Saat itulah Kang Hansu yang dipapah Suwon tiba di sana. Saat itu Kang Hansu terlihat sangat kesakitan. Tapi ia berusaha keras untuk tetap sadar, dan mengikuti persidangan. Lalu Kang Hansu pun mengatakan, bahwa Komisaris Park telah menjebak Nona Lely dan memfitnah atas tuduhan yang kejam. Akan tetapi, pengacara Komisaris Park telah menyiapkan semuanya. Mereka bahkan membawa saksi-saksi, yaitu teman-teman Komisaris Park, yang mengatakan bahwa Nona Lely telah berselingkuh. Ia juga mengatakan, bahwa status sosial saksi yang mendukung Komisaris Park lebih tinggi. Dan pastinya ini lebih bisa dipercaya. Namun saat itu Yu Ji-sun mengatakan, bahwa pengadilan tak mencari kebenaran dan keadilan melalui strata sosial. Lalu pengacara Komisaris Park kembali menegaskan, bahwa perceraian di antara bangsawan adalah hal yang dilarang. Mendengar hal itu, Kang Hansu pun mengatakan, jika ada pengecualian untuk masalah tersebut. 예외인 경우가 있습니다. 어겼을 때입니다. 죽음으로 보답하셨습니까? Yaitu jika salah satu dari mereka melanggar kewajiban berbakti. Dari sana Kang Hansu kemudian menjelaskan, bahwa Komisaris Park telah membunuh ayah mertuanya sendiri. Dan perkataan Kang Hansu ini, membuat semua orang yang ada di persidangan terkejut. Tak terkecuali teman-teman Komisaris Park itu sendiri. Namun Komisaris Park membela diri, dan mengatakan jika mertuanya sangat menyayanginya. Itu dibuktikan dengan kipas dan baju pemberian mertuanya, yang saat ini ia kenakan dalam persidangan. 한땀 손수 지으신 그런 옷이랍니다. 그러하옵니다, 사또. Hal yang tak diduga pun terjadi, karena Susi yang dikira sudah mati, tiba-tiba muncul dan bersaksi di persidangan. Lalu memberikan kesaksian, bahwa memang benar Komisaris Park yang telah membunuh mertuanya. 제주 영감께 후처 자리를 약조받은 건 역시 사실이옵니다. Yaitu dengan cara memberikan manisan yang mematikan bagi penderita diabetes. Mendengar fakta itu, semua pendukung Komisaris Park mulai meninggalkan tempat sidang satu persatu. Sementara itu dirinya masih bersikeras tak melakukan hal itu. Susi pun menambahkan, bahwa Komisaris Park juga mengambil akta tanah dan rumah setelah kematian ayah mertuanya. 반인륜적인 행위에 대한 죗값을 척을 전옥서에 구금한 후 Dengan semua bukti dan saksi yang kuat, Yu Ji-sun memutuskan bahwa Komisaris Park bersalah, dan akan dihukum dengan hukuman yang berat. Ternyata saat itu Raja juga berada di sana, yaitu untuk menyaksikan persidangan tersebut. Ternyata sebelumnya, saat Kang Hansu akan tenggelam, Suwonlah yang telah menyelamatkan Kang Hansu dari maut. Malam harinya, Kang Hansu tampak mengunjungi Komisaris Park di penjara. Namun ia sudah terlambat, karena Komisaris Park telah tewas dengan cara gantung diri. Dan saat melihat tali yang mengikat di leher Komisaris Park, membuat Kang Hansu kembali teringat pada ibunya. Rupanya Tuan Zhang dan Komisaris Park adalah orang yang membunuh ibunya, dan membuatnya seolah-olah bunuh diri. Saat kejadian itu, tidak hanya mereka berdua saja yang ada di sana, tapi juga ada satu orang lagi, yaitu tangan kanan kepercayaan dari Menteri Eksekutif Yun. 그리 만들면